saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Salmi. Suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Oke, baik. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul ya, walaupun memang via Zoom, pada acara hari ini, yaitu kuliah umum. Dan salawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sebelumnya mungkin saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Ketua Jurusan Biologi, Bapak Dr. Ahmad Lingga MSI, yang mana beliau belum bisa membersamai kita pada hari ini karena mungkin memang ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bu Yuliana SSI MSI, yang mana beliau merupakan Kepala Laboratorium Bioteknologi Pusat Studi Satwa Primata IPB University. Nah, ini juga merupakan sudah hari kedua ya Bu ya, sudah hari kedua Bu Yuliana membersamai kita. Alhamdulillah beliau langsung datang ke Bangka Belitung. Semoga betah ya Bu ya di sini. Dan kemarin juga kita sudah melaksanakan uji kompetensi biologi molekuler dasar dan hari ini kita lanjutkan dengan kuliah umum. Yang mana kuliah umum ini juga merupakan bagian dari mata kuliah rekayasa genetika, sehingga ini diwajibkan juga untuk adik-adik mahasiswa biologi angkatan 2019. Tadi saya sudah melihat beberapa, sudah ada ya dari angkatan 2019 yang hadir. Dan alhamdulillah hingga saat ini peserta sudah mencapai 60 ya, 60 peserta. Jadi selain ada mahasiswa, ada juga mungkin Bapak dan Ibu dosen biologi yang saya lihat tadi. Ini ada Pak Edi Nurcahya, juga ada Bu Anggraini, ada Pak Budi Afriansyah, ada Bu Eka Sari, ada Pak Riko, ada Bu Robika, ada Bu Rini, dan ada Pak Arsyadi. Nah, ini insya Allah hampir semuanya ya dosen biologi ikut pada acara kuliah umum ini. Nah, harapannya kepada adik-adik semua, semoga dengan adanya kegiatan kuliah umum ini, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya ya dari narasumber kita pada hari ini. Dan semoga acara kita pada siang hari ini juga berjalan dengan lancar hingga akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Monika atas kata sambutannya. Kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Kepada para peserta, saya harapkan untuk mengaktifkan kameranya. Saya mohon bantuan kepada Bapak Moderator untuk melakukan share screen, Pak. Oke, ready? Mohon instruksinya, Pak. Baik, Bu. Kan saya print screen. Silakan yang masih belum mengaktifkan videonya. Masih ada beberapa sepertinya. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, silakan pasang ekspresi wajahnya yang ceria. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Salmi melanjutkan moderatornya. Baik, terima kasih Pak Arsyadi sudah membantu. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, kita lanjut pada acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian kuliah umum rekayasa genetika. Jadi bersama kita sudah datang narasumber yang kita
banggakan, yaitu ada Bu Yuliana SSI MSI. Sebelum kita serahkan waktunya, saya tampilkan terlebih dahulu CV dari Ibu Yuliana SSI MSI. Share screen saya sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bu Yuliana SSI MSI. Bu Yuliana SSI MSI merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor dengan dari Departemen Biokimia, kemudian dari skripsi maupun tesisnya sudah mengambil ke arah biologi molekuler dan arah-arah rekayasa genetika, seperti dapat kita lihat pada screen. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, beliau pernah bekerja di Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika Pertanian, kemudian ada di PT Bogor Life Science and Technology, kemudian sempat juga menjadi dosen untuk Sekolah Vokasi IPB, dan saat ini beliau merupakan Kepala Laboratorium Bioteknologi dari Pusat Studi Satwa Primata IPB University. Kemudian sedikit terkait dengan penelitian beliau, beliau pernah melakukan penelitian dengan judul pengembangan kit deteksi SARS-CoV-2 berbasis immunoassay. Kemudian ada juga komersialisasi enzim rekombinan reverse transkriptase asal MLF LV, SRP untuk mendukung kemandirian penyediaan regensia biologi molekuler di Indonesia. Kemudian ada juga antibodi monoklonal amiloid untuk kit penapisan penyakit saraf degeneratif. Kemudian terkait dengan publikasi artikel ilmiah beliau dapat dilihat pada screen ya, yang berkaitan dengan rekayasa genetika ataupun biologi molekuler. Kemudian untuk paten, ini ada 3 paten, ya, ada terkait dengan kit DNA polimerase PFU, kemudian ada kit ELISA pendeteksi antibodi berbasis antigen protein rekombinan N dan RBD SARS-CoV-2, kemudian pembuatan antibodi monoklonal peptida AB42. Jadi kalau kita lihat, beliau sangat expert di bidang rekayasa genetika, dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Bu Yuliana terkait rekayasa genetika. Mungkin beberapa adik-adik di sini masih belum terlalu paham atau belum terlalu tahu apa itu rekayasa genetika. Sekarang kita akan sama-sama belajar. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Yuliana. Oke. Suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Salmi untuk undangannya ya, kesempatan untuk bisa kembali bercerita lah ya, berbagi cerita dengan mungkin adik-adik mahasiswa gitu ya. Kemudian yang saya hormati Bu Monika dan Bapak Ibu dosen sekalian. Saya agak deg-degan sebenarnya sekarang mau menyampaikan kuliah umum ini karena ada Bapak Ibu dosen sekalian. Saya merasa apa namanya? Kayaknya saya itu belum expert gitu ya, seperti yang dibilang Bu Salmi. Saya tidak se-expert itu, jadi mari kita mungkin sama-sama belajar aja gitu. Kemudian kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan karena mau gitu untuk ikut dalam kuliah atau kuliah umum pada siang hari ini. Mungkin langsung saja saya apa namanya, kita coba share screen ya Bu ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baiklah, mungkin pada siang menuju sore hari ini, kalau tema yang diberikan oleh panitia itu mungkin Fundamental of Current Genetic Engineering. Betapa pentingnya gitu ya rekayasa genetika pada saat sekarang ini. Sebagai pendahuluan, mungkin adik-adik bisa lihat di sini ada perbedaan dari dua kelompok tikus ya. Kita berawal dari tikus saja karena biasanya pada penelitian itu yang banyak digunakan adalah tikus mungkin ya. Nah, apa sih perbedaan dari dua kelompok tikus di bawah? Apakah ini hanya tikus biasa atau ini tikus di dalam kegelapan gitu ya? Tikus apa namanya? Tikus biasa yang dipegang oleh manusia, kemudian yang sebelah yang gambar B merupakan tikus yang sudah diberi warna-warni gitu ya. Nah, dari kelompok tikus di bawah ini sebenarnya kita bisa lihat ini merupakan tikus sebelum dan sesudah dilakukan rekayasa genetika. Misalkan tikus A ini merupakan tikus yang belum mendapat perlakuan. Sementara tikus B ini salah satu produk rekayasa genetika. Tikus B ini tikus yang sudah diberi perlakuan sehingga bisa berpendar di dalam gelap ya. Ini bukan tikus yang disenter, tapi ini merupakan tikus yang sudah diberi perlakuan sehingga bisa berpendar di dalam gelap. Mungkin dari yang bisa adik-adik bayangkan untuk rekayasa genetika, kalau untuk yang kasat matanya seperti inilah kira-kira. Apa sih rekayasa genetika itu? Rekayasa genetika atau genetic engineering, kemudian ada juga yang menyebutnya teknik rekombinan atau modifikasi gen. Itu tuh sebenarnya merupakan teknik yang kita gunakan untuk memanipulasi material genetik yang disengaja, terutama asam DNA, asam nukleatnya ya, di DNA kita bisa rubah, kita bisa perbaiki, atau kita bisa tingkatkan bentuk atau fungsinya. Sehingga nantinya kita bisa memperoleh suatu organisme yang unggul gitu ya, yang unggul dengan sifat-sifat yang menguntungkan. Biasanya proses pemindahan gen itu spesifik dari suatu organisme, kromosom satu organisme, kita transplantasikan ke dalam kromosom organisme lainnya sedemikian rupa. Sehingga nantinya dia akan menjadi bagian reproduksi baru dari organisme baru tersebut gitu ya. Kemudian dahulunya mungkin pada tahun 1973 ada para peneliti yang menciptakan suatu model untuk menyaring sel inang guna menemukan fragmen DNA yang diinginkan. Jadi pada tahun tersebut itu udah peneliti pada zaman itu udah menciptakan model untuk sel inang yang tadi digunakan untuk fragmen DNA apa yang mereka inginkan gitu ya. Kalau misalkan mereka inginkan sifat-sifat unggul, mereka akan mencoba untuk menciptakan modelnya. Kemudian caranya itu kalau pada zaman dahulu mereka memasukkan DNA yang diinginkan dan segmen DNA untuk membuat bakteri inang itu kebal terhadap antibiotik tertentu. Kalau yang digunakan oleh peneliti Cohen and Boyer ini, mereka menggunakan tetracycline gitu. Kemudian karena antibiotik itu biasanya digunakan untuk umum, sehingga hanya bakteri yang telah menerima plasmid saja yang bertahan. Kemudian fragmen DNA yang mereka inginkan berada di bakteri yang tertahan. Mungkin kalau oleh adik-adik sendiri ini nggak kebayang ya apa itu yang dibicarakan gitu ya, apa sih yang sedang dibicarakan oleh peneliti ini gitu ya. Namun nanti di akhir kita akan lihat bagaimana aplikasinya dari rekayasa genetika ini. Mungkin kalau bayangan aja sih agak kurang bisa kita bayangkan lah ya. Ini merupakan roadmap dari rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika itu biasanya terdiri dari 4 tahap. Ada pembentukan fragmen DNA, kemudian penggabungannya ke dalam vektor, kemudian
introduksi atau kita sebutnya juga transformasi ke dalam sel inang, kemudian kita seleksi mana yang kita inginkan. Produk rekayasa genetika yang mana yang kita inginkan. Biasanya kita mengenalnya juga dengan cloning gen atau rekombinan DNA atau molekular cloning, itu bahasanya sama saja. Biasanya kita bentuk itu dari, kita bisa ambil itu dari mikroba dan genetik-genetik molekul lainnya. Dan bisa kita aplikasikan rekayasa genetika ini pada sains murni, kemudian ada bioteknologi, juga ada biomedicine. Namun kendala dari rekayasa genetika ini kadang adalah legal dan pertanyaan-pertanyaan dari etik lainnya. Apakah kita boleh gitu ya makan produk rekayasa genetika? Kemudian apakah halal nggak ya gitu kan? Ada pertanyaan mungkin seperti itu. Kemudian apakah itu nanti akan mengganggu sistem ekosistem lingkungan nggak ya? Pasti akan ada selalu pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut kalau dalam rekayasa genetika. Kemudian kembali lagi, kalau ada yang menyebutkan tentang DNA rekombinan atau rekombinan DNA. Rekombinan DNA itu ya merupakan salah satu teknik pemisahan sekaligus penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lainnya. Yaitu sama saja dengan rekayasa genetika ya sebenarnya, tapi ini rekombinasi atau digabungkan gitu, digabungkan atau dipisahkan DNA satu dari spesies DNA lainnya, kemudian dengan tujuan kita untuk mendapatkan sifat baru yang lebih unggul dan lebih berkualitas. Misalnya, contohnya saja kita ingin mendapatkan padi tahan kekeringan. Itu dengan rekayasa genetika kita bisa mengembangkan padi tahan kekeringan kah, atau padi tahan terhadap hama kah, atau berbagai macam produk unggul yang berkualitas. Mungkin yang berkembang pada saat sekarang ini kita juga bisa lihat ya di pasaran. Kemudian langkah-langkah dasar untuk rekayasa genetika ini sendiri adalah yang pertama, kita menemukan organisme dengan sifat tertentu dan melakukan ekstraksi DNA. Ini sebenarnya langkah sangat dasar. Kita harus tahu dulu organisme apa ya yang akan kita ingin rekayasa gitu ya. Organisme apa ya yang akan kita cloning, kita temukan dulu tuh organismenya, terus sifat apa dari organisme itu yang ingin kita ambil, entah sifatnya dia tahan terhadap kekeringan atau dia cepat untuk bertumbuh besar. Nah, kita harus mempelajari atau menemukan dulu organisme apa. Kemudian kita melakukan ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA mungkin adik-adik sebelumnya atau kemarin kita ada yang pernah melakukan workshop ya tentang ekstraksi DNA. Nah, itu merupakan dasar gitu ya. Dasar dari biologi molekuler dan merupakan juga dasar dari rekayasa genetika ini. Kemudian setelah kita dapatkan organisme dengan sifat tertentu tersebut, terus DNA-nya udah kita peroleh, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita cloning gennya gitu ya. Cloning gen dengan merancang gen tersebut untuk diekspresikan dengan cara tertentu. Mungkin kalau adik-adik yang suka suka nonton Naruto mungkin ya. Naruto ada salah satu jurus Naruto itu yang bisa memperbanyak diri ya atau mengkloning diri. Nah, seperti itulah kira-kira cloning gitu ya. Naruto dengan 1000 bayangannya. Itu seperti cloning gen lah Naruto itu. Kemudian setelah kita cloning, kemudian kita ekspresikan dengan cara tertentu, langkah dasar lainnya adalah kita transformasikan atau kita masukkan gen tersebut ke dalam sel inang atau gen induk, tapi bukan gen dia sendiri, tapi bukan induk dia sendiri. Sel inang tersebut mungkin dapat berupa bakteri, bakteriofaga, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam, kita transformasikan ke dalam sel inang, kemudian target yang diinginkan, jika ada ya, kita bisa milih target yang kita inginkan.
Tentu itu merupakan 4 tersebut adalah langkah-langkah dasar untuk rekayasa genetika. Oke, kita coba bahas satu persatu langkah dasar untuk rekayasa genetika. Yang pertama, kita harus temukan dulu gen yang menarik, kemudian kita ekstraksi DNA-nya. Bagaimana kita menemukan gen yang menarik? Tentu tadi kembali lagi kita harus temukan dulu nih organismenya gitu ya. Organisme dengan sifat yang diinginkan tadi itu. Yang kita ambil di sini adalah sifat-sifat yang menguntungkan ya, sifat-sifat yang yang lebih dominan ke arah baiknya gitu lah. Kemudian kita pelajari sifat-sifat dari gen tersebut. Apakah gen ini tuh bisa kita kembangkan di tempat lain atau gimana cara kerja gen tersebut. Nah, itu kita harus pelajarin juga sebelum kita melakukan cloning gen. Setelah kita pelajari nih, gen ini ternyata tahan terhadap hama, namun dia tidak bisa bertahan lama di dalam suatu indukan lain, seperti itu misalkan. Kemudian setelah kita tahu gen yang kita inginkan, yang sudah kita pelajari, kemudian kita dapat melakukan ekstraksi pada gen tersebut. Kita ekstraksi gen tersebut dapat berupa DNA atau RNA gitu. Tapi biasanya sih DNA ya untuk melakukan ekstraksi pada gen tersebut. Nah, untuk DNA sendiri, DNA merupakan asam nukleat, itu kita setelah ekstraksi pun kita bisa memisahkan dengan elektroforesis fragmen-fragmen dari DNA tersebut. Fragmen-fragmennya bisa kita pisahkan, nanti setelah kita pisahkan, kita bisa lanjutkan ke step berikutnya atau ke tahap berikutnya. Di mana DNA tadi, DNA yang ingin kita yang interest tadi, yang kita harapkan ingin kita tumbuhkan tersebut, kita bisa isolasi juga dari sel. Kemudian bisa juga kita sequencing dulu untuk meyakinkannya apakah benar DNA tersebut yang kita harapkan atau bukan. Kemudian setelah kita dapat nih DNA-nya, udah dapat solution DNA-nya. Kemudian kita tahap berikutnya adalah kita melakukan cloning. Cloning itu kita biasanya kita gunakan untuk memisahkan satu gen yang menarik dari DNA yang diekstrak. Kita nggak tahu di dalam DNA yang udah kita ekstrak itu kan terdiri dari beragam gen ya. Sehingga kita harus melakukan cloning biasanya. Dengan cloning kita bisa dapat memisahkan satu gen yang menarik di dalam satu DNA yang kita ekstrak. Di mana ada beberapa langkah dalam ekspresi atau eksperimen cloning gen ini. Biasanya adalah pembentukan dari DNA fragmen. Kemudian DNA fragmen itu biasanya kita dapatkan setelah proses PCR ya, proses PCR, kemudian kita purifikasi dapatlah DNA yang sudah murni, kemudian kita gabungkan menggunakan sebuah vektor namanya, atau plasmid ya, berupa plasmid, biasanya vektor tersebut yang sudah mengandung antibiotik, sudah mengandung ligase gitu ya, enzim-enzim lainnya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam vektor, kemudian kita akan transformasikan atau kita introduksikan ke dalam sel inang untuk amplifikasi. Sel inang ini sendiri sebenarnya dapat berupa bakteri gitu ya, atau sebut saya di sini host atau host cell itu bukan host aslinya gitu ya, atau inang tidak di dalam inang aslinya gitu. Kemudian setelah diamplifikasi di dalam host cell, kita bisa melakukan seleksi sekuen sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini beberapa langkah untuk menghasilkan DNA rekombinan. Yang pertama tadi rekapannya ya, DNA yang kita inginkan, kita potong dengan enzim restriksi, kemudian di dalam vektor itu kita transfer ya, kemudian ke dalam ketika sel inang berproduksi ini, plasmid yang di dalamnya itu juga ikut berproduksi, sehingga dia akan membuat banyak klon dari DNA target yang kita inginkan. Biasanya jenis-jenis inang yang digunakan untuk rekayasa genetika adalah bakteri, fungi, plants, dan animal. Namun
yang lebih gampang dan lebih banyak sekarang digunakan adalah bakteri, terkhusus sih bakteri Escherichia coli ya, karena mudah untuk didapatkan gitu ya. Kemudian mungkin juga tergolong murah ya, bakteri E. coli ini bisa kita dapatkan di mana-mana. Kemudian aplikasi dari rekayasa genetika ini sendiri. Aplikasi dari rekayasa genetika ini sendiri itu biasa kalau pada tanaman mungkin ada namanya transfer gen ke dalam sel tanaman oleh agrobakterium. Nanti dengan proses rekayasa genetika kita bisa memperoleh tanaman baru atau tanaman transgenic plant ya yang ready untuk kita karakterisasi, entah itu dia sebagai tanaman yang tahan terhadap apa gitu, terhadap sesuatu seperti itu. Kemudian untuk insulin pada manusia, kalau kita tahu sekarang penyakit diabetes ya itu banyak lah ya, sekarang penyakit diabetes itu banyak diderita. Itu yang karena ketidakmampuan kadang kelenjar pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Sehingga banyak juga yang kalau sudah terkena diabetes gitu, mereka sering melakukan suntik insulin. Nah, suntik insulin yang disuntikan itu insulin apa? Biasanya itu adalah insulin hasil dari rekayasa genetika. Mungkin kalau dulu saya pernah diberi kuliah juga, itu insulin pernah dikembangkan dari hewan babi kalau nggak salah. Tapi itu kan menjadi suatu pertanyaan gitu, apakah halal, apakah haram, kalau seperti itu bagaimana. Kemudian berkembanglah terus rekayasa genetika ini, sehingga sekarang produksi insulin bisa dihasilkan justru dari bakteri aja. Jadi tidak perlu lagi menggunakan hewan, cukup dengan bakteri. Entah itu bakteri E. coli atau bakteri apa yang cocok gitu dengan pertumbuhan insulin ini. Kemudian contohnya aplikasinya juga ada untuk pembuatan tikus ya. Kalau di sini tikus yang sudah diinjeksikan, biasanya dia akan ada entah itu nanti tikusnya menjadi berwarna-warni atau tikus model apa gitu. Biasanya berbagai macam strategi untuk membuat tikus transgenik. Ini juga yang pernah saya baca itu ada pembuatan blue atau glowfish, jadi ikan yang glow in the dark. Ini juga pernah dikembangkan oleh peneliti luar ya, di mana ada ikan yang memang habitatnya atau wildlife lah ya, ikan yang tanpa modifikasi, kemudian ikan tersebut dimodifikasi sehingga bisa berpendar dia di dalam kegelapan. Nah, ini merupakan sebenarnya ini merupakan tesis saya kemarin pada tahun 2019-2020. Kalau untuk hubungan dengan rekayasa genetika, di sini saya mencoba mengembangkan atau develop enzim TAK DNA polimerase rekombinan yang sintetik yang diekspresikan di dalam bakteri BL21DE3 dan kita compare atau kita bandingkan dengan enzim komersil. Alasan saya kenapa saya memilih untuk menggunakan yang saya rekayasa itu TAK DNA polymerase enzim. Karena kita tahu dasar dari rekayasa genetika atau dasar dari biologi molekuler salah satunya adalah PCR. Di Indonesia itu sendiri, reagen-reagen PCR kita kebanyakan itu impor. Kemudian impor itu kan waktunya tidak jelas, waktunya kadang lama gitu ya. Kemudian apalagi sekarang
pemerintah menggiatkan tentang teknologi dalam negeri gitu ya, hasil-hasil dalam negeri, sehingga terlintaslah oleh pembimbing, oleh peneliti kami sebagai tim untuk mengembangkan TAK DNA polymerase enzim rekombinan. Namun mungkin orang-orang berpikir banyak kok enzim TAK DNA polymerase rekombinan, tinggal beli aja, apa susahnya gitu. Ya tinggal beli, tapi kita tetap kita tetap harus untuk dalam negeri kita harus tetap punya gitu kan. Kita harus tetap punya di dalam negeri. Kenapa? Karena ya mungkin suatu kebanggaan juga dari dalam negeri, kita bisa menciptakan suatu produk dalam negeri yang tidak kalah bersaingnya juga dengan produk luar negeri. Kemudian kami mengembangkan TAK DNA polymerase enzim menggunakan gen sintetik dan kita bandingkan dengan enzim komersial. Kebaruan dari penelitian atau rekayasa genetika pada penelitian saya ini, mungkin kalau adik-adik pernah belajar ya, mungkin enzim TAK DNA polimerase yang digunakan pada proses PCR, itu pada proses extension pada PCR, dia digunakan untuk polimerisasi hasil PCR, itu biasanya dulu kala diisolasi dari bakteri tahan panas Thermus aquaticus. Itu dahulu kala pada tahun 1976 ya, itu diekstraksi, diambillah mungkin ke kawah gunung gitu ya, tempat yang sangat panas, kemudian diekstrak dari situ, dapatlah bakteri enzim TAK DNA polimerase. Namun itu kan pekerjaan mungkin sangat beresiko gitu, nggak mungkin kita harus selalu ke gunung gitu, ke kawah yang sangat panas untuk mengambil si TAK DNA polimerase untuk kita gunakan nanti di dalam proses PCR. Sepertinya itu sangat sangat riskan. Kemudian pada tahun 1990 salah satu peneliti ya, ini ada Engelke ini, muncullah suatu pengembangan terhadap enzim TAK DNA polimerase. Mereka menyebutnya enzim TAK DNA polimerase rekombinan. Sudah rekombinan, sudah bukan enzim TAK DNA polimerase asli, namun rekombinan. Waktu itu dikembangkan dengan sistem ekspresi E. coli. Artinya si enzim TAK DNA polimerase ini yang awalnya emang diisolasi dari Thermus aquaticus, kemudian dia akan berkembang di Thermus aquaticus, pada tahun 1990 itu berhasil mengembangkan enzim TAK DNA polimerase di dalam sistem E. coli. Jadi memang diekstrak dulu dari si Thermus aquaticus, kemudian ditumbuhkan atau dikloningkan gitu ya, dikloningkan pada bakteri E. coli. Nah, itu biasanya disebut dengan sistem heterolog. Itu pada tahun 1990. Kemudian pada penelitian kita, apa bedanya gitu ya, kalau toh kita sama-sama menggunakan bakteri E. coli. Nah, bedanya pada penelitian kebaruan dari penelitian kami ini, pengembangan enzim TAK DNA polimerase rekombinan ini sudah berbasis gen sintesis yang sudah dioptimasi kodonnya. Jadi kami di sini tidak lagi mengisolasi si TAK DNA polimerase ini dari Thermus aquaticus, namun kami memanfaatkan data dari GenBank, kemudian kami carilah si sekuen dari TAK DNA polimerase ini, kemudian dengan bantuan software bioinformatika, nah itu sangat menyenangkan gitu, pekerjaan dengan bioinformatika sebenarnya sangat menyenangkan. Kemudian setelah diperoleh sekuennya, kemudian kami optimasi kodonnya, adalah kodon itu yang ATGC, ATGC-nya itu ya, ATGC yang banyak itu kami optimasi, kemudian kami coba simulasikan kalau kita masukkan di plasmid dengan bakteri ini, apakah dia akan tumbuh atau enggak. Ternyata dari hasil optimasi kodonnya, ternyata itu bisa kita lakukan. Sehingga
rangkaian dari salah satu, ini merupakan contoh aja ya, contoh salah satu dari produk rekayasa genetika dan gimana cara kerjanya. Yang pertama kali adalah konstruksi dulu gen sintetiknya. Jadi yang tadi kita cari-cari nih di NCBI atau di GenBank gitu, di GenBank dapat sekuen yang kita inginkan, misalkan sekuen tadi saya menginginkan enzim Tak DNA polimerase. Saya cari enzim Tak DNA polimerase, kemudian saya optimasi, saya konstruksi, saya masukkan. Ini kalau ada bisa lihat di gambar sebelah kanan ini merupakan konstruksi dari gen tersebut. Ini ada macam-macam, sangat banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, konstruksinya sudah jadi, kemudian dari konstruksi tersebut kita ekspresikan protein tersebut ke dalam suatu bakteri. Yang di sini kami menggunakannya bakteri E. coli BL21DE3 atau bakteri ekspresi. Padahal yang digunakan hanya bakteri E. coli ya, tapi bisa menghasilkan gitu. Kemudian setelah diekspresikan, dimurnikanlah enzim yang sudah dihasilkan dari E. coli ini. Tapi enzim yang dihasilkannya tadi adalah enzim Tak DNA polimerase yang berasal dari Thermus aquaticus. Tapi kita ekspresikan lagi-lagi di bakteri E. coli. Kemudian bagaimana kita bisa yakin apakah si enzim kita ini ada atau tidak gitu. Kita bisa lanjutkan dengan uji aktivitas dan kita aplikasikan. Nah, mungkin tidak terbayang sih, saya pun sebenarnya nggak terbayang itu bagaimana konstruksi dari gen tersebut. Kan kita di sini hanya memanfaatkan software gitu ya, memanfaatkan program bioinformatika. Sama juga seperti kita melakukan isolasi DNA atau mengerjakan sesuatu yang nggak kasat mata, mungkin bukan hanya hantu atau bukan hanya setan gitu ya yang nggak kasat mata. Saya pikir DNA pun molekuler pun sebenarnya nggak kasat mata. Gitu. Kemudian di sini ini merupakan peta vektor yang sudah disisipi gen sintetik Tak DNA polimerase. Ini merupakan petanya. Ini kalau dilihat secara kasat mata ini nggak kelihatan. Namun kita bisa merekanya dengan menggunakan program bioinformatika. Kemudian di mana ya letak gen yang tadi kita gunakan atau gen sintetik tersebut, letaknya ada di sini. Ini merupakan Tak DNA polimerase gen. Kita sisipkan di sini, ini merupakan vektor ya, vektor yang digunakan. Kita sisipkan di sini sih Tak DNA polimerase kita. Kemudian setelah itu hasil dari kodon gitu, tadi ada optimasi kodon, ternyata hasilnya bagus gitu, dapat sebesar 0,98. Yang bagusnya itu ya dia nilainya sampai 1, dan ini nggak terlalu jauh nilainya dari 1. Kemudian matriks atau pembedanya ini punya kita beda nggak dari orang lain? Ya beda, bedanya seberapa? Sebesar kita kesamaannya 72%, berarti perbedaannya ada sekitar 28% gitu, mungkin dari punya orang. Gitu. Kemudian namanya juga ada daerah open reading frame, kemudian ada asam amino yang disandi juga di sini. Nah, ini mungkin masuk ke bagian laboratoriumnya, bagaimana ekspresi dari enzim tersebut. Pertama mungkin ada di sini di dalam tabung gitu ya. Kalau adik-adik praktikum sebelumnya ada tabung gitu ya. Tabung kita masukkan gen sintetik kita tadi ke dalam tabung ini. Gen sintetik itu udah mengandung vektor dan lain sebagainya. Kemudian kita transformasikan atau kita tumbuhkan itu ke dalam bakteri E. coli. Di sini kita tambahkan lah istilahnya ke dalam bakteri E. coli, kemudian ada namanya kita induksi, itu biar dia bisa tumbuh perbanyak. Setelah dia tumbuh di sini, jadi dia udah masuk ke dalam E. coli,
di dalam E. coli dia mengalami proses. Dalam E. coli dia mengikuti proses E. coli dari satu menjadi banyak, kemudian kita tumbuhkan, kemudian kita cek setelah ditumbuhkan, kita cek dengan analisis SDS, mungkin ya SDS spek untuk proteinnya. Kita ceklah hasil ekspresi ini, apakah dia terekspresi atau dia di dalam si bakteri E. coli itu ada atau tidak, atau ternyata E. coli itu tidak mengandung apa-apa, tidak ada nih si gen sintetik kita di dalam E. coli, hanya kosongan saja gitu. Kemudian setelah hasilnya ada, kita bisa selanjutnya memurnikan dari si protein yang ingin kita dapatkan tadi. Kemudian cara pemurnian ini mungkin agak panjang atau agak menghayal sih dibuatnya kalau kita berbicara tentang molekuler dan rekayasa genetika ya. Ini pemurnian dia dilakukan dengan teknik, kami melakukan dengan berbagai teknik, salah satunya dengan kromatografi ya. Ini lebih ke kimia sebenarnya. Saya pun agak kurang memahami untuk teknik kromatografi afinitas ini prinsipnya bagaimana, tapi yang pasti kita bisa murnikan dengan teknik kromatografi afinitas sehingga nanti kami memperoleh hasilnya yaitu dapat berupa enzim. Enzimnya dalam bentuk solution atau larutan. Kemudian diujilah enzim tersebut. Diujinya dengan cara dilihat aktivitasnya dengan PCR lagi nih ya. Dengan PCR lagi, perhitungan PCR lagi. Kemudian kita aplikasikan. Tadi kan aplikasi dari enzim Taq DNA polimerase kan adalah untuk PCR ya pada tahap proses elongasi atau perpanjangan. Nah, kita cobalah aplikasikan gitu. Kita buatlah campuran PCR dengan buffer, primer, DNTP, terus enzim. Enzim yang dimasukkan di sini adalah enzim yang sudah kita buat. Kemudian DNA cetakan dan harusnya juga ada kofaktor ya. Kita coba masukkan, kita coba running di PCR atau kita coba PCR, kemudian kita elektroforesis agarosa ya, 1% sampai 2%, kemudian ini hasil untuk proses ekspresi dari protein. Ternyata protein yang tadi di E. coli dia terekspresi, kemudian setelah terekspresi kan tadi dimurnikan. Setelah dimurnikan, nah begini bentuknya. Hanya ini aja yang kita tahu dari proses rekayasa genetika itu. Apa itu pita-pita? Hanya pita-pita aja yang kita bisa lihat ya. Kemudian ternyata hasilnya malah lebih tinggi sih, lebih tinggi aktivitasnya dari enzim komersil. Enzim komersil hanya cuma 1 unit per mikroliter, kami itu bisa menghasilkan enzim 4,6 unit per mikroliter. Jadi ini rencananya akan kami scale up. Kemudian yang tadi aplikasi dari enzim tersebut ke PCR ya, kita coba cek di PCR. Ternyata setelah kami cek, itu kami coba bandingkan, kami buat PCR dengan enzim yang kami buat sendiri, kemudian kami buat PCR dengan enzim yang dibuat oleh perusahaan atau yang komersil. Ternyata hasilnya bisa dilihat di sini, tergolong bagus gitu ya, nggak kalah saing lah dengan PCR, dengan produk PCR dari luar atau dari komersil. Di sini terlihat kalau muncul pita, ya muncul pita. Dengan target yang diharapkan, ya muncul juga sama targetnya gitu. Kemudian kita coba lagi gitu, kita coba ke yang target PCR yang kecil, kemudian bertingkat ke yang besar, makin besar. Ini ada yang 500, 100, 1900 sampai kami coba ke 3.500 base pair. Enzim kami masih bekerja gitu. Enzim Taq DNA polimerase rekombinan yang kami buat dari gen sintetik ini ternyata tetap bekerja.
Sehingga kita bisa yakinlah kalau ternyata rekayasa genetika yang kita lakukan itu berhasil. Itu mungkin sekilas bercerita tentang rekayasa genetika ya, salah satu aplikasi atau contoh dari rekayasa genetika. Kemudian apa sih dampaknya gitu ya, dampak positif atau yang menguntungkan dari rekayasa genetika tersebut atau genetic engineering tersebut. Nah, biasanya tanaman hasil rekayasa genetika ini tuh biasanya mereka tahan lebih lama terhadap hama, sehingga dapat meningkatkan hasil panen gitu. Namun ini sebenarnya prosesnya sangat tidak gampang ya, karena pun saya pernah melakukan rekayasa genetika tanaman membuat padi tahan hama kuning seperti itu. Namun sampai sekarang sepertinya belum berhasil. Akhirnya saya tinggalkan. Kemudian ada juga produk rekayasa genetika ini, mamalia, tikus, dan kelinci ini biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan sebagai hewan model gitu untuk penelitian. Kemudian ada juga virus yang dimodifikasi secara genetik ini digunakan dalam terapi gen juga untuk mengobati penyakit manusia. Itu adalah salah satu dampak atau keuntungan dari rekayasa genetika. Kemudian nggak kalah banyak penggunaannya, itu adalah insulin sintetis yang telah diproduksi terus digunakan lagi dalam merawat pasien diabetes. Itu merupakan dampak positif yang sangat terlihat yang bisa dirasakan. Kemudian di mana ada dampak positif, pasti di situ ada dampak negatifnya juga. Untuk dampak negatif atau kekurangannya, biasanya bukan biasanya juga, kadang keseimbangan ekosistem itu akan terganggu karena didominasi oleh si produk rekayasa genetika ini, sehingga spesies alaminya nanti akan mengalami penurunan karena sudah didominasi oleh produk rekayasa genetika, dan itu juga mungkin berdampak negatif. Kemudian gangguan kesehatan juga bisa dialami karena yang diakibatkan oleh penggunaan hasil rekayasa genetik ini, seperti mungkin alergi gitu ya, alergi yang dihasilkan dari produk rekayasa genetika. Kemudian juga ada perang ya, perang yang membahayakan dengan senjata biologis, pembuatan senjata biologis itu ya menggunakan rekayasa genetika. Terus kemudian karena kan senjata biologis kecil, kemungkinan kecil, kemudian membahayakan, bisa aja perang senjata biologis, saya punya virus ini yang bisa mematikan, tapi saya mau membunuh kelompok tersebut, saya punya virus ini sangat mematikan, saya akan mengirimnya dalam bentuk kertas, mungkin seperti itu juga bisa rekayasa genetika ya, itu dapat juga mengakibatkan perang senjata biologis. Kemudian balik lagi tadi ada penelitian yang sudah membuktikan bahwa produk-produk buatan genetik ini menciptakan juga efek kerugian seperti yang alergi. Oke. Science may set a limit to knowledge, but should not limit to imagination. Jadi, sains itu tidak hanya mungkin terbatas pengetahuannya, tapi imajinasi kita tidak pernah terbatas. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Yuliana atas paparannya, menarik sekali ya, membuka wawasan kita terkait apa itu sih rekayasa genetika. Ya, mungkin beberapa kita masih
kurang familiar, baru tahu istilah rekayasa genetika. Tapi bagaimana sih kita mengerjakan rekayasa genetika? Kita sudah sekilas tadi melihat penjabaran dari Bu Yuliana tahap demi tahap yang perlu kita kerjakan dalam proses penelitian tersebut. Baik, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu yang ikut bergabung di Zoom kali ini, silahkan mengangkat tangan dengan menekan tombol raise hand untuk bertanya secara langsung, atau boleh juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Nggak ada yang ingin bertanya, atau boleh nih saya yang nunjuk siapa yang mau bertanya. Mungkin agak berat ya Bu Sami ya bahasannya karena terlalu dibikin menghalu mungkin ya. Ya, benar sekali Bu Yuliana. Mungkin di sini ada masih ngawang-ngawang nih. Mungkin ada banyak istilah-istilah yang tadi disampaikan kayak introduksi, amplifikasi, gen host, plasmid. Itu mungkin ada beberapa mahasiswa yang bagi mereka itu masih istilah baru gitu karena rekayasa genetika baru beberapa kali kelas yang ada diadakan di biologi UBB ini gitu. Mungkin ini ada penanya terlebih dahulu ya Bu Yuli, ada Sinta. Kepada Bu Sinta saya persilahkan. Silakan Bu Sinta. Oke, sepertinya ada gangguan ya. Saya lanjut ke pertanyaan di chat terlebih dahulu. Ada dari Pak Riko Irwanto, izin bertanya pada riset DNA tag polimerase tadi untuk seleksi bakteri rekombinan dengan yang bukan serta proses penyisipannya, apakah pakai enzim tertentu atau memanfaatkan sifat bakteri plasmid ya Bu? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Irwanto ya. Di sini pertanyaannya pada riset DNA tag polimerase untuk seleksi bakteri rekombinan dengan yang bukan. Di sini saya sih tidak bakterinya saya tidak menggunakan bakteri rekombinan ya Pak ya. Tapi bakteri yang digunakan pada saat proses rekombinan itu adalah biasanya bakteri E. coli yang sudah kompeten. Jadi sudah mengalami bakteri E. coli-nya tersebut sudah dimodifikasi gitu ya. Bisa digunakan untuk kadang E. coli itu sudah modifikasi di beberapa bagian, entah itu ditambahkan situs situs aktif seperti T7, ada lagi istilahnya promotor seperti itu. Itu kita menggunakannya adalah bakteri bukan bakteri rekombinan tapi bakteri kompeten. Kemudian bakteri kompeten tersebut karena sekarang sistem cloning atau sistem rekombinan kita memakai sistem yang lebih canggih, biasanya itu adalah gateway system, Pak. Jadi gateway system itu kita tidak perlu lagi misalkan harus mengembangkan sendiri gitu, mengembangkan sendiri bakterinya kita ambil E. coli nih yang dari selokan, kemudian kita modifikasi sendiri, sudah tidak. Biasanya vendor bukan supplier itu ya, atau perusahaan-perusahaan molekuler yang besar itu mereka sudah menyediakan satu set, misalkan kalau kita ingin ekspresi gen, mereka sudah menyediakan bakteri kompetennya, kemudian menyediakan plasmidnya juga, biasanya plasmid yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin agak saya koreksi sedikit ya, bakterinya bukan bakteri yang rekombinan, tapi bakteri kompeten. Kemudian bagaimana cara saya memisahkan mungkin ya antara DNA tag polimerase tadi dengan yang bukan, karena di sini saya membuatnya itu berdasarkan gen sintetik. Jadi di gen sintetik itu sudah gen si tag DNA polimerase aja. Jadi sudah benar-benar si gen tersebut yang kita sisipkan ke dalam si plasmid tersebut.
dalam plasmid yang saya gunakan. Itu biasanya ada yang saya gunakan kemarin adalah PET. Nah, plasmid PET itu yang saya sisipkan, kemudian ke dalam plasmid PET sudah disisipkan, barulah kemudian saya tumbuhkan di dalam bakteri kompeten atau bakteri E. coli tadi. Kemudian enzim apa saja yang dipakai atau enzim tertentu yang dipakai ya. Di dalam plasmid tersebut ada enzim ligase biasanya Pak. Ligase, enzim restriksi yang digunakan. Mungkin banyak di sini yang digunakan enzim-enzimnya ya. Bisa saya lihat dari ini share screen. Saya share screen lagi ya. Ya. Share screen. Kalau yang digunakan enzim-enzim apa aja gitu ya. Nah, ini di sini ini ada di dalam si vektor ini. Di dalam si vektor ini ada beberapa enzim juga. Si PBR ini si enzim juga, kemudian ada promotor, kemudian ada situs-situs lainnya yang digunakan untuk dari masing-masing kita mau memasukkan tak DNA polimerase ini juga sebenarnya ada enzim yang bekerja di sini. Karena kan ada namanya enzim restriksi, ada enzim ligase juga gitu ya, ligase juga di sini. Mungkin tidak saya jabarkan secara lengkap di peta genetik ini. Tapi kalau dijabarkan secara lengkap sepertinya ini nggak muat. Tapi yang digunakan sih pada dasarnya adalah enzim ligase, enzim ligase, enzim restriksi seperti itu Pak. Kemudian mungkin seperti itu ceritanya ya Pak ya, kalau untuk penggunaan atau pemilihan bagaimana kita bisa memilih tak DNA polimerase tadi, bakteri yang digunakan, kemudian enzim-enzim tertentu apakah memanfaatkan sifat bakteri plasmid tersebut. Di sini kita memanfaatkan sifat dari bakteri si BL21DE3 tersebut. Kalau plasmid, dia sudah kita transformasikan ke dalam si bakteri tersebut, sehingga nanti sifatnya akan mengikuti yang si bakteri itu. Kalau bakteri memperbanyak, ya gen yang sudah kita sisipkan ke dalam plasmid tersebut juga akan diperbanyak di dalam si bakteri tersebut. Gitu. Mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuliana atas jawabannya. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari Pak Riko. Tapi sebelum saya lanjut, Bu, mungkin ini saya tertarik juga nih untuk melanjutkan sedikit pertanyaan dari Pak Riko tadi. Bu Yuliana menyampaikan di sini bahwa bakteri yang digunakan adalah bakteri yang memang sudah kompeten, gitu Bu ya, bukan bakteri yang diisolasi sendiri kemudian dikompetenkan. Pertanyaan saya adalah apakah ketika kita menggunakan bakteri kompeten ini, proses transformasi yang kita lakukan itu akan 100% berhasil gitu Bu, atau tetap ada kemungkinan bahwa bakteri kompeten yang di awal kita gunakan ini ada juga yang tidak kemasukan DNA yang ingin kita sisipkan. Itu gimana? Terima kasih Bu Silmi, ini pertanyaan sangat bagus ya sebenarnya. Apakah penggunaan bakteri yang sudah kompeten ini 100% akan berhasil gitu ya? Di sini berdasarkan pengalaman aja Bu, tidak semuanya bakteri kompeten tersebut berhasil. Jadi ini tergantung gennya juga sebenarnya, gen yang kita sisipkan juga. Karena ada sebagian pada sebagian penelitian saya seperti TAK atau polimerase lain, itu kami memang berhasil melakukan menggunakan 100% berhasil menggunakan bakteri kompeten tersebut. Namun ada pada satu penelitian itu kami mengkloning enzim reverse transkriptase. Itu enzim untuk merubah si RNA menjadi cDNA. Nah, di situ kami pada tahap awalnya hampir berhasil. Namun pada proses
lisis sel dari si bakteri kompeten ini, ternyata enzim kami tidak bisa untuk dikeluarkan gitu Bu, tidak bisa dikeluarkan dari si bakteri ini, atau disebut juga dengan inclusion body biasanya dia inclusion body. Jadi si bakteri ini harus benar-benar kita pecah dulu gitu, kita denaturasi dulu. Jadi kita tidak lagi memanfaatkan sifat native-nya atau sifat alaminya lagi. Namun kita harus pecah dulu dia, kemudian baru kita dapatkan enzim yang kita inginkan. Dan cara ini sebenarnya tidak kami sukai gitu Bu, karena akan merusak bagian-bagian enzim yang memang kita butuhkan. Biasanya seperti itu sih Bu Salmi. Lebih banyaknya sih akan terjadi inclusion body, atau yang kita inginkan itu sama si bakterinya dikekep gitu, nggak mau dikeluarkan. Jadi dia mungkin butuh cara denaturasi atau cara kekerasan mungkin ya. Kekerasan baru dia akan mengeluarkan gitu. Jadi dia tidak alami akan memberikan kita, ayo kembalikan enzim saya, terus dia akan ngasih, enggak kayak gitu sih Bu Salmi mungkin. Baik, terima kasih Bu Yuliana atas penjelasannya, cukup menarik kalau untuk rekayasa genetika ini. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan di chat, mungkin ada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan. Ayo adik-adik, silakan yang ingin bertanya. Bu Sinta mau bertanya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Silakan. banyak Bu Salmi. Bagaimana kabarnya Bu Salmi dan Bu Yuliana? Sebetulnya kita seperti reuni ya Bu ya. Dan pembahasan rekayasa genetika ini benar-benar sangat menarik menurut saya, bagi saya. Dan saya sepertinya harus menggali lagi memori ketika S1 maupun skripsi gitu ya, karena benar-benar lupa, dan sekarang udah bidangnya udah berbeda gitu ya Bu. Kalau bicara tentang biologi molekuler, DNA, materi genetik, itu benar-benar susah dibayangkan seperti apa yang dikatakan Bu Yuliana maupun Bu Salmi, betul sekali. Mungkin dulu kita pas S1 juga masih seperti itu ya Bu, bayangannya itu seperti apa, dan kita baru paham ketika sudah bekerja di lab, betul begitu ya Bu ya. Nah, saya sangat tertarik sekali terkait dengan aplikasi rekayasa genetika ini di bidang biomedicine, terutama terkait dengan produksi insulin. Bu Yuliana mungkin bisa menjelaskan kembali, tadi kan katanya dulu itu, atau di mana ya, di negara lain mungkin produksi insulin itu bisa berasal dari babi ya Bu ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa diproduksi dari tikus atau mencit seperti itu. Nah, itu tuh seperti produksinya itu seperti apa Bu? Di laboratorium itu seperti apa? Kemudian adakah dampak negatif dari atau efek samping ketika pasien itu disuntikkan insulin seperti itu? Karena kita tahu ya tadi seperti yang Bu Yuliana bilang, katakan kalau produk GMO itu, genetic modified organism itu, selain memiliki dampak positif, juga pastinya ada dampak negatifnya. Bagaimana terkait insulin tersebut? Kemudian saya sangat mengapresiasi terkait dengan penemuan Bu Yuliana terkait dengan produksi enzim tag DNA polimerase ya. Saya rasa ini suatu hal yang patut sangat diapresiasi, begitu kita bisa memproduksi suatu enzim tersendiri untuk melakukan suatu PCR tanpa harus mendatangkan reagen tersebut dari luar negeri, begitu ya Bu. Harapannya nanti bisa dikomersilkan dan mungkin dengan harga lebih terjangkau ya Bu ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi mungkin Bu Yuliana bisa menjelaskan terkait insulin mungkin Bu, insulin untuk manusia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dila atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada Bu Yuliana untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dila terkait aplikasi rekayasa
rekayasa genetika dalam dunia kesehatan, salah satunya itu ada insulin, kemudian bagaimana sih prosesnya dalam proses produksi, dan efek sampingnya sama pasien. Silakan, Bu. Bu Sinta, apa kabar? Lama tidak berjumpa ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya, Bu ya. Ya. Bu Sinta, pertanyaannya sungguh menarik. Karena kebetulan saya belum pernah melakukannya kalau untuk ke insulin ya, Bu ya. Tapi kalau untuk aplikasi rekayasa genetika terkait produksi insulin ini, saya membaca dan pernah beberapa kali diberi kuliah oleh dosen saya. Itu beliau bercerita kalau dulu itu produksi insulin itu dihasilkan dari babi, dihasilkan dari babi karena kan kita direkayasanya itu dari babi gitu ya, dari bagian perut atau bagian insulin babi itu yang dipanen, sepertinya seperti itu kalau saya tidak salah mengingatnya. Kemudian insulin tersebut direkayasa genetika dengan menggunakan babi, kemudian dipanen, kemudian dihasilkan dan jadilah suatu produk insulin yang banyak sekarang yang bisa diinjeksikan gitu ya, Bu, diinjeksikan ke dalam penderita diabetes. Tapi kalau untuk proses dia bagaimana dia menjadi sebuah produk kalau dari babi dengan inangnya babi itu saya belum pernah melakukan sih, Bu Sinta, gitu ya. Mungkin saya tidak bisa menjawabnya terlalu detail mungkin ya, Bu ya. Namun kalau untuk produksi dari tikus ataupun mencit ya mungkin sama saja karena di sini kan penggunanya hewan, berarti ya menggunakan hewan model. Otomatis hewan modelnya biasanya harus yang sudah melewati tahap lulus kode etik gitu. Penggunaan hewan model pun harus menggunakan etiknya kan sekarang, di mana-mana kita harus mengurus dulu suratnya apa, alak, akuf dan segala macam. Kalau untuk penggunaan hewan itu juga merupakan salah satu hal kenapa kita tidak terlalu ingin menggunakan hewan gitu, Bu Sinta. Jadi bagaimana aplikasi rekayasa genetika insulin yang dihasilkan dari babi, mohon maaf mungkin saya belum bisa menjawabnya bagaimana prosesnya. Kemudian efek samping dari insulin. Mungkin efek samping kalau insulin yang selama ini saya dengar sih belum ada ya. Maksudnya yang udah disuntik insulin babi dia akan menjadi babi gitu ya, nggak ada gitu ya, atau menjadi tubuhnya luka-luka atau lebam, sepertinya tidak, kecuali kalau memang insulin tersebut kemungkinan penyimpanannya salah atau udah expire gitu ya, atau terkontaminasi, mungkin bisa jadi seperti itu mungkin yang mengakibatkan efek sampingnya. Tapi kalau efek samping dari insulin yang diproduksi dari produk rekayasa genetika ini, sejauh ini sih saya lihat lebih banyak lebih banyak keuntungannya ya jika dibandingkan dengan efek samping atau kerugiannya. Produk GMO sekarang ini, produk GMO terkait insulin sudah tidak lagi pada hewan, Bu Sinta. Sekarang sudah dihasilkan itu dari, kalau tidak salah, dari dikloningnya terhadap bakteri pada saat sekarang ini sih. Sudah jarang menggunakan hewan. Jadi semuanya sekarang lebih banyak memanfaatkan bakteri, di E. coli terutama. Jadi yang saya mendapatkan kuliahnya waktu itu sih menyatakan kalau bakteri insulin, insulin sekarang yang beredar di pasaran, insulin rekombinan tersebut yang kita gunakan, yang banyak digunakan oleh pasien diabetes, itu sudah dihasilkan dari
produk GMO, diantaranya dengan inangnya itu bakteri. Mungkin seperti itu, Bu Sinta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Yuliana. Oh, jadi sekarang lebih ke bakteri ya, Bu? Saya tuh mengiranya kalau misalnya dari insulin yang dihasilkan dari hewan coba gitu ya, Bu. Terus disuntikkan ke manusia, apakah itu memiliki efek yang sinergis seperti itu? Nah, itu yang ada di benak saya seperti itu. Belum. Ya, memang kan pada tahap pada tahap awalnya itu kenapa kita harus mempelajari juga kan, biasanya Bu Sita harus mempelajari bagaimana si gen insulin ini apakah bisa kita kita tumbuhkan di sel di inang yang bukan manusia gitu kan ya. Tapi ternyata bisa dari hasil penelitian rekayasa genetika, ternyata bisa opsi ke dalam bakteri itu ternyata bisa gitu. Bakterinya yang kita modifikasi biasanya. Ditambahkan apa, kemudian diatur regulasinya, ditambahkan ada namanya mungkin promotor ya, segala macam di bakteri tersebut. E. coli yang paling mudahnya. Seperti itu, Bu Sinta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Yuliana. Ya, sama-sama, Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Iliana atas jawabannya. Semoga cukup puas ya Bu Dila. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung lagi. Saya persilakan. Silakan yang ingin bertanya secara langsung. Oke, jika tidak ada, kita jawab pertanyaan dari kolom chat, Bu. Di sini ada Pak Ananda ingin bertanya terkait beberapa riset merekomendasikan kalau sebelum melakukan SDS patch itu harus melakukan uji Bradford dulu. Nah, mungkin Bapaknya ingin mengetahui terkait uji Bradford ini. Mungkin apakah memang diperlukan atau tidak menurut Bu Iliana? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ananda. Beberapa riset merekomendasikan kalau sebelum melakukan SDS patch harus melakukan uji Bradford dulu gitu ya. Mengenai uji Bradford kan digunakan untuk uji protein ya Pak ya, uji keberadaan protein. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, kalau dalam proses rekayasa genetika yang saya lakukan ini, saya hanya mau melihat gitu ya, apakah protein itu ada, kemudian targetnya di ukuran berapa, sehingga kenapa saya lebih memilih untuk tidak melakukan Bradford, karena protein saya toh ada gitu, protein saya ada, namun yang saya butuhkan di sini adalah ukurannya berapa, apakah di ukuran tersebut, misalkan katakanlah ukuran protein saya 90 kilodalton, 90 kilodalton itu ada atau tidak, atau jangan-jangan protein lain dengan di tempat lain gitu, di ukuran lain. Kenapa saya langsung saja melakukan SDS, tidak lagi melakukan uji Bradford tersebut. Kalau uji Bradford, saya udah yakin si protein saya ada, karena saya melakukan proses rekombinan di dalam si bakteri E. coli. Gitu Bu Salmi. Ya, baik. Terima kasih Bu Iliana. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Ananda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Raditya. Ingin bertanya terkait konsentrasi IPTG yang digunakan berapa, kemudian apakah penentuan konsentrasinya disesuaikan dengan strain E. coli yang digunakan? Ya, pertanyaannya menarik Pak. Berapa konsentrasi IPTG ya, isopropyl-thiogalactosidase yang digunakan, konsentrasinya berapa? Kemudian apakah konsentrasi tersebut disesuaikan dengan strain E. coli yang digunakan? Ya, benar. Saya di sini menggunakan IPTG dengan konsentrasi hanya 20 milimolar saja Pak. Hanya 20 milimolar saja saya gunakan. Kemudian apakah konsentrasinya disesuaikan dengan strain E. coli?
Ya, benar, disesuaikan dengan strain E. coli. Biasanya pada saat kita membeli E. coli kompeten tersebut, mereka akan menyebutkan di sana jika ini harus diinduksi gitu, harus diinduksi dengan IPTG supaya dia menghasilkan si protein target kita gitu. Harus diinduksi dengan IPTG, mereka akan menyebutkan konsentrasinya sekian gitu. Untuk konsentrasinya 20 milimolar atau 1 milimolar. Biasanya mereka akan menyebutkannya seperti itu. Karena kadang mungkin konsentrasi IPTG yang kecil itu akan mempengaruhi juga proses dari ekspresi. Biasanya konsentrasi IPTG kecil, ekspresinya menjadi tidak maksimal atau kadang tidak terekspres juga. Pun kalau kita konsentrasinya ditinggikan, itu pun tidak baik karena sejauh ini sih kita tidak berani menambah konsentrasi IPTG-nya atau tidak mengambil sesuai dengan manual atau saran dari saran dari E. coli kompeten tersebut, karena kami pikir hasilnya untuk apa kami harus menambahkan konsentrasi tinggi kalau dengan konsentrasi tersebut saja hasilnya sudah maksimal. Kita hanya akan buang-buang mungkin buang-buang regen juga gitu kan, atau membuang-buang, bisa saja penelitian kita tidak berhasil karena coba-coba mungkin gitu ya, tapi penelitian memang coba-coba sih. Ya, mungkin begitu Pak Raditya. Baik, terima kasih Bu Juliana. Semoga bisa menjawab bagi Pak Raditya. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya dari Pak Edi Nur Cahya. Pertanyaan Pak Edi adalah, Pak Edi ingin bertanya terkait undang-undang. Sejauh mana rekayasa genetika ini diperbolehkan dan perlu persetujuan seperti apa gitu. Mungkin berdasarkan pengalaman Bu Juliana yang beberapa waktu ke belakang ini kan sudah berfokus untuk menghasilkan produk, Bu. Kira-kira gimana ke depannya ketika produknya ini ingin dirilis ke masyarakat? Apakah ada undang-undang yang harus diikuti ataupun regulasi lainnya? Terima kasih Pak Nur Cahyana Nur Cahya untuk pertanyaannya ya. Terkait undang-undang rekayasa genetika lagi ya. Undang-undang rekayasa genetika sampai sejauh mana diperbolehkan dan perlu persetujuan. Karena saya lebih rekayasa genetikanya ini lebih untuk menghasilkan kit yang bukan untuk dikonsumsi ya Pak ya, bukan untuk diinjeksikan ke dalam tubuh gitu ya. Sehingga pada saat saya pengurusan untuk perizinan, kami tidak menemui banyak kendala yang mengharuskan ada surat bebas terhadap mungkin surat bebas untuk kesehatan gitu ya. Maksudnya apakah produk ini mengganggu kesehatan atau tidak. Kami tidak mengurus hal demikian gitu. Kemudian juga kami tidak mengurus untuk penggunaan hewan coba. Biasanya kalau ada rekayasa genetika yang menggunakan hewan, kebanyakan harus lolos etik juga mungkin ya Pak ya, lolos etik seperti karena menggunakan hewan coba untuk rekayasa genetika, sehingga harus ini dulu nih dari komisi etik hewan, biasanya harus lolos dulu dari komisi etik hewan. Namun karena yang saya gunakan itu apalagi bakteri, kemudian tidak berkontak langsung dengan tidak untuk dimakan pun tidak untuk dikonsumsi atau tidak untuk disebarluaskan, hanya untuk diagnostik tes, sehingga sejauh ini saat kami pengajuan untuk perizinan tidak banyak permintaan, paling cuma hanya prosedurnya bagaimana, kemudian alat-alat bahan yang digunakan itu apakah bahan-bahan yang aman semua, paling hanya seperti itu sih Pak. Tapi kalau untuk undang-undangnya saya belum saya tidak
terlalu begitu mengetahui gitu sejauh mana undang-undang rekayasa genetika ini diperbolehkan. Mungkin kalau untuk makanan itu sangat sangat di ini mungkin ya Pak ya, sangat diperhatikan ya, karena kan terkait dikonsumsi oleh manusia, dampaknya nanti kan bisa berakibatkan alergi lah atau mengganggu sistem metabolisme manusia gitu. Tapi kalau untuk penggunaan rekayasa genetika pada pembuatan diagnostik tes sih mungkin masih oke. Atau saya ada pengalaman juga, kita pengembangan suatu kit itu dengan menggunakan hewan model. Nah, yang kita yang kita urus di sini hanya ininya aja, etik hewannya aja sih. Karena lagi-lagi ujungnya kan nanti kit diagnostik gitu, bukan untuk makan atau bukan untuk dipakai keseharian. Seperti itu mungkin Pak Nur Cahya. Terima kasih Bu Yuliana atas paparannya. Semoga bisa menjawab ya buat Pak Edi. Baik, mungkin masih ada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Oke, tampaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin kita akan mengakhiri saja kuliah umum kita hari yang ada di forum ini. Silahkan mengisi absen. Oke, sepertinya ada yang raise hand. Silahkan yang ingin bertanya. Nadila Puspita, silakan. Ya Bu, permisi. Ya, silakan. Saya izin bertanya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini mengenai rekayasa genetika. Nah, saya pernah menemui bahwasanya para peneliti di Universitas Kyushu di Jepang itu pernah mengembangkan metode untuk menciptakan telur mamalia yang layak dari sel jantan yang memungkinkan mereka untuk menciptakan tikus dengan 2 ayah biologis begitu Bu. Itu bagaimanakah tanggapan Ibu dan apakah diperbolehkan jika penelitiannya seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Mungkin bisa diulang kembali Nadila pertanyaannya. Rekayasa genetika apa dengan apa tadi, mungkin kurang jelas tadi. Oh iya, dari telur mamalia sel jantan sama sel jantan Bu, yang mereka mengembangkan untuk menciptakan tikus dengan 2 ayah biologis Bu. Penelitiannya dari tikus Bu, mencit. Jadi dari 2 jantan itu bisa menghasilkan pembuahan seperti itu Bu. Oke, pertanyaannya itu penelitinya ingin mengembangkan atau mencoba menghasilkan tikus, tapi dari 2 tikus jantan, gitu ya? Oke, mungkin kita minta pendapat Bu Yuliana terkait penelitian ini. Mungkin sebelumnya, mungkin saya mau nanya dulu nih sama Nadila, baca beritanya di mana? Saya baca beritanya di Instagram Bu, ya Bu, ada Instagram. gambarnya sih Bu. Oke, baik. Mungkin boleh ditanggapi Bu Yuliana. Bu ya. Sementara pas kita telusuri lagi, biasanya kita kalau akademisi itu berpatokan pada jurnal kan ya Bu ya, pada jurnal gitu. Kalau misalkan di Instagram kita lihat, oh gini, udah. Kemudian kita harus baca lagi biasanya. Kita harus baca lagi gitu sampai ke bawah. Sebenarnya bisa aja mungkin ya telur mamalia dengan apa tadi sel jantan dengan sel jantan, kemudian menghasilkan tikus dengan ayah biologis gitu. Tikus dengan ayah biologis
Eh, mungkin bisa bisa saja terjadi sih, karena apa sih yang nggak bisa dengan rekayasa genetika ini? Kalau mengingat mungkin ada domba Dolly cloning, itu merupakan produk cloning pertama kali. Nah, itu namun dia itu ada sel jantan dan sel betina kalau untuk domba Dolly gitu. Tapi kalau ini sel jantan dengan sel jantan, saya belum bisa berpendapat banyak karena mungkin saya harus mencari dulu jurnal atau tulisan yang menyatakan ini gitu, yang menyatakan ini sehingga dapat kita cerna dengan seksama. Tapi kalau hanya kita peroleh dari berita, ya kita harus telusuri lagi. Saya belum bisa untuk berkomentar banyak ya Bu Salmia, karena rekayasa genetika ini sendiri tuh penggunanya sangat luas. Mungkin nggak memungkinkan juga nanti suatu saat bisa menciptakan organisme baru tanpa harus kalau untuk manusia tanpa harus melakukan proses kawin gitu ya, mungkin saja. Nah, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Dengan rekayasa genetika juga mungkin makhluk-makhluk purba atau apa yang pernah ditemukan itu mamut gitu ya, dari kerangkanya aja mungkin kita bisa menghidupkan kembali. Kita bisa isolate DNA-nya lagi. Kalau isolasi DNA hewan purba tersebut kemudian kita tumbuhkan gitu ya dengan host atau inang yang sesuai, nggak tidak membuka peluang untuk dia akan berkembang kembali. Seperti itu mungkin ya di bayangannya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuliana. Jadi, mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya, dalam rekayasa genetika, semuanya itu bisa saja terjadi, gitu. Terlepas dari teori kita yang ada sekarang ini bagaimana, tapi kalau udah direkayasa genetika, semuanya bisa saja terjadi. Namun untuk terkait hal ini, karena pemberitaannya baru didapat dari media massa, mungkin Nadila maupun yang lain yang penasaran, baiknya itu adalah meng-cross check langsung ke jurnalnya gitu agar tahu ini beritanya memang bisa sudah ada begitu atau tidak gitu ya. Baik, terima kasih untuk Nadila, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin saya akan menutup acara kita berhubung ini sudah jam 2.46. Namun sebelum menutup acara mungkin saya minta pendapat dari Bu Yuliana sendiri untuk closing statement. Menurut Bu Yuliana nih, setelah beberapa saat fokus di penelitian rekayasa genetika, bagaimana perkembangan ilmu rekayasa genetika saat ini dan kira-kira seberapa menjanjikan rekayasa genetika untuk adik-adik mahasiswa nih yang lagi kebanyakan kan di sini ada mahasiswa biologi ataupun beberapa bapak ibu yang sudah berfokus di penelitian rekayasa genetika. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Salmi. Menurut saya perkembangan rekayasa genetika sangat amat berkembang ya, sangat amat berkembang dan sangat amat menjanjikan seperti itu. Mungkin untuk adik-adik sekalian ini ya, apalagi jurusan biologi, itu kalau mendalami lagi, nanti suatu saat mungkin bisa jadi ahli rekayasa genetika gitu ya, karena rekayasa genetika itu kan kalau untuk kita tidak mengenyampingkan pekerjaan lainnya juga, semua pekerjaan itu penting gitu ya. Namun untuk menjadi rekayasawan gitu ya, rekayasa genetika ini kita perlu berimajinasi gitu. Kalau misalkan adik-adik sekalian yang emang anaknya imajinatif gitu ya, sambil tidur suatu saat saya pengen deh menciptakan manusia kelelawar gitu ya. Atau kita bisa melihat film-film superhero. Film-film superhero itu kalau menurut saya sih basicnya mungkin rekayasa genetika ya Bu ya. Karena kan mereka mikir ada manusia laba-laba. Kemudian ada Catwoman lah atau apalah Hulk gitu ya, Hulk manusia tahan apa, atau Aquaman manusia bisa hidup di dalam laut. Nah, seperti itu mungkin basicnya juga sebenarnya rekayasa genetika. Jadi kalau adik-adik ingin nih ya, kalau adik-adik
sangat punya keinginan atau punya imajinasi yang tinggi, saya sih sangat menyarankan coba tekunin rekayasa genetika ini, nggak ada salahnya gitu. Karena pada hakikatnya, pada ininya nanti akan berkembang, karena kan yang dikedepankan di sini adalah ide kita gitu kan. Kita mempunyai imajinasi, kita mempunyai ini, kita ide gitu. Kalau sekedar menjalankan atau sekarang udah banyak digantikan oleh mesin. Kalau hanya untuk sekedar pekerjaan yang biasa gitu kan, udah banyak kan sekarang yang digantikan oleh mesin. Pelayanan udah bisa digantikan oleh mesin. Tapi kalau untuk rekayasa genetika, mesin nggak bisa menggantikan otak kita gitu. Otak tetap kita yang punya. Otak kita tetap yang punya, tetap berpikir. Mesin hasil dari kita juga. Kemudian rekayasa genetika hasil dari pemikiran kita. Mesin nggak bisa kita suruh berpikir untuk coba dong mesin pikirin gimana caranya saya bisa membuat ini. Mesin nggak bisa, mesin nggak punya kemampuan seperti tersebut. Jadi ya seperti itu ya Bu Salmi. Kalau ingin adik-adik sekalian gitu ya untuk menjadi rekayasawan, rekayasawati atau menjadi peneliti ya sangat bagus, apalagi di bidang biologi banyak hal yang bisa dikembangkan, entah itu biologi tumbuhan, biologi hewan gitu ya, apalagi tumbuhan banyak, kemudian hewan apalagi banyak yang bisa mungkin direkayasa atau dikembangkan. Mungkin seperti itu sih Bu Salmi kalau pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Yulian atas pendapatnya. Semoga buat adik-adik mahasiswa biologi semua, untuk mungkin ada yang tadi disampaikan Bu Yulian, punya imajinasi tinggi, pingin bikin apa dan ingin memperdalami ilmu rekayasa genetika. Tapi satu hal yang sudah pasti adalah produk rekayasa genetika ini bukanlah produk yang murah, pasti produknya mahal. Mungkin dari situ saja akan sudah sangat menjanjikan nih bagi kita-kita yang tertarik untuk mendalami ilmu rekayasa genetika sampai menghasilkan produk dan mengkomersialisasinya sendiri. Oke, baik, sekian saja kuliah umum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir, kemudian ada adik mahasiswa biologi yang sudah join dari awal sampai akhir tadi. Akhir kata, saya selaku MC dan moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.